Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Sari, NIM 18044111269. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, keamanan pada jaringan komputer, di mana judul saya membatasi aset organisasi penerapan VPN. Baiklah, kita masuk pada materinya, keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Di sini ada segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini, yaitu 1. Confidentiality, 2. Integrity, 3. Availability, 4. Authentication. Adapun serangan atau gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama, yaitu interruption, interception, modification, dan fabrication. Di sini ada juga beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan. 1. Diam dan semua akan baik-baik saja. 2. Sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda. 3. Teknologi yang digunakan kompleks atau rumit, artinya aman. Ada beberapa definisi mengenai administrasi jaringan ini, antara lain controlling corporate strategy, 2. Controlling complexity, 3. Improving service, 4. Balancing various needs, 5. Reducing downtime, 6. Controlling cost. Fungsi dan tugas network administrator. Ada beberapa fungsi dan kerja administrator, namun secara garis besar dapat dinyatakan dari irisan antara network, hardware, dan application. Tugas dari administrator jaringan adalah security management, menitik beratkan kerja mencakup masalah network administrator. Keamanan mencakup hal-hal berikut. 1. Planning atau perencanaan. Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Ada 3 tahapannya, yaitu strategi planning yang dilakukan oleh tingkatan tertinggi dalam organisasi untuk periode yang lama, biasanya 5 tahunan atau lebih. 2. Tactical planning, memfokuskan diri pada pembuatan perencanaan dan mengintegrasi sumber daya organisasi pada tingkat yang lebih rendah dan periode yang lebih singkat, misalnya 1 atau 2 tahunan. 3. Operational planning, memfokuskan diri pada kinerja harian organisasi. 2. Polisi atau kebijakan. Dalam keamanan informasi ada 3 kategori umum kebijakan, yaitu Enterprise Information Security Policy, 2. Issue Specific Security Policy, 3. System Specific Policy. 3. Program atau program adalah operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Salah satu contohnya adalah program security education, training, and awareness. 4. Protection. Fungsi proteksi itu sendiri dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko, meliputi perkiraan risiko. 5. People atau orang. Manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. 6. Project management atau manajemen proyek. Komponen terakhir adalah penerapan kedisiplinan manajemen dalam setiap elemen keamanan informasi. Keuntungan aset bagi perusahaan atau organisasi. 1. Berbagi sumber daya. 2. Arus informasi menjadi cepat. 3. Media komunikasi. 4. Keamanan data. 5. Integrasi data. 6. Efisiensi dan penghematan. 6. Masyarakat umum. Di sini ada melindungi aset organisasi secara administratif atau fisik.
ada 4, yaitu rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, kebijakan akses network. B. Secara teknis, penerapan firewallnya itu istilahnya host, bastion host, packet filtering, perimeter network. Keuntungan firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Kelemahannya, firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, atau terdapat pintu lain menuju network tersebut. Firewall tidak dapat melindungi dan serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Pilihan klarifikasi desain firewall yaitu 1. Packet filtering. Sistem packet filtering atau sering juga disebut dengan screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. 2. Application level gateway. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, dan HTTP. Arsitektur dasar firewall yaitu 1. Dual home host, 2. Screening host, dan 3. Screen subnet. VPN dalam jaringan. Pengertian VPN, Virtual Private Network atau VPN adalah jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan satuan yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis sehingga secara logika membentuk satu network tunggal. Jenis implementasi VPN, Remote Access VPN, Remote Access yang biasa juga disebut Virtual Private Dial-up Network, menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan lokal area network. Protokol tunneling utama VPN, point-to-point tunneling protokol, layer 2 tunneling protokol. Fungsi VPN, 1. Menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik, 2. Mobile working, 3. Securing your network, 4. Mengamankan jaringan wireless. Manfaat VPN yaitu biayanya lebih murah, fleksibilitas, kemudahan pengaturan dan administrasi, dan mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.